S29 malam kedua. Revan langsung membuka satu persatu chat, ternyata semua itu dari Mike yang ingin mengatakan apa yang diperintahnya sudah siap. Setelah menunggu beberapa waktu, Sahila keluar dari kamar mandi. "Mas, sebenarnya kita mau kemana? Apa itu jauh?" ucap Sahila sambil mencari baju yang akan dibawa, namun dengan cepat Revan menutup lemarinya. "Sedikit jauh, dan kamu nggak usah membawa baju. Biar kita beli saja di sana," ucap Revan yang kini sudah berdiri tepat di depan Sahila. "Tapi kenapa harus beli? Aku nggak apa-apa kok, kalau harus bawa dari rumah." "Hai, mulai sekarang kamu nggak boleh membantah. Kamu harus dengarkan apa kata suami kamu," ucap Revan serius sambil memegang kedua lengan Sahila. Sahila hanya mengangguk dan tak membantah sedikit pun apa kata Revan. "Kamu memang sangat berbeda dengan Kania. Aku nggak tahu apa yang kurasakan saat ini. Dulu aku kira Kania adalah orang satu-satunya yang aku cintai, sampai aku mengabaikan siapapun yang ada di dekatku, tapi saat aku memilikinya rasanya biasa saja, tapi sekarang saat aku di dekatmu, aku merasakan ada yang aneh, meskipun dulu aku sangat membencimu, tapi aku nggak tahu apa aku hanya merasa bersalah padamu dan paman, ataukah aku benar-benar menyukaimu, tapi aku akan tetap membahagiakanmu bagaimanapun caranya," batin Revan. Sahila mengerutkan alisnya, melihat tatapan Revan yang mengarah padanya. "Kamu kenapa mas? Apa ada yang aneh dengan wajahku?" ucap Sahila sambil mengusap pipinya. Revan tersenyum, "Ada, nih," kecupan langsung mendarat di pipi Sahila yang membuat sang empu malu. Sesampainya di bawah, pertanyaan langsung muncul dari Pak Cakra. "Kalian mau kemana?" Sedikit heran melihat Revan dan Sahila dengan penampilan rapi. "Bulan madu, aku akan mengajak Sahila ke Pulau A. Maaf aku belum bilang sama papa. Aku akan memakai jet pribadi papa, dan paling aku akan seminggu di sana. Pergilah, dan papa ingin kabar baik dari kalian setelah pulang nanti. Kenapa hanya ke Pulau A? Kenapa kalian nggak keluar negeri saja? Aku bosan, kalau harus ke sana. Lagian di pulau itu lebih nyaman dan panoramanya juga tak kalah dengan luar negeri. Pilihan kamu tepat, papa harap kalian akan merasa senang, dan kamu nikmati saja, kalau kamu pingin sesuatu, langsung bilang saja pada Revan pasti dia akan mengabulkan semua permintaanmu." Sepanjang perjalanan, Sahila tak menghiraukan Revan yang berbicara, Sahila hanya melihat luar, menikmati indahnya kota, sampai di pesawat pun Sahila masih tetap dengan pandangannya, apalagi kalau bukan luar. Mata Sahila terpana, karena ini pertama kali baginya, dan ini adalah momen yang tidak akan dilupakan. Revan hanya bisa melihat punggung Sahila. "Apa kamu sangat menyukainya? Sampai melupakan aku," bisik Revan. "Maaf, aku hanya merasa takjub, baru kali ini aku melihat pemandangan sebagus ini." "Baiklah nikmati saja, dan nanti akan masih banyak pemandangan yang lebih bagus lagi," ucap Revan. Revan memang memilih pergi sendiri tanpa Mike, karena di kantor Mike juga sangat dibutuhkan. Setelah mereka sampai, mereka langsung disambut dengan ramah, karena setelah kepergian Revan Pak Cakra sudah menyuruh bodyguard untuk melayani dan menjaga mereka. Revan tak heran, dan sudah menduga, karena ini pasti ulah sang papa. Sedangkan Sahila merasa bingung melihat beberapa orang yang berbadan besar, dan memakai baju hitam mengikuti mereka sampai ke hotel. "Mas, siapa mereka? Kenapa ngikutin kita terus? Apakah mereka orang jahat?" Revan hanya menggeleng dan tak mau memberi tahu Sahila. "Kalian beli baju untuk kita, dan setelah itu aku mau mengajak istriku ke pantai, kalian siapkan semuanya," perintah Revan pada bodyguard. Yang langsung dilaksanakan. Setelah beberapa saat menunggu, semua perlengkapan baju Revan dan Sahila pun sudah sampai. Sahila merasa sangat lelah dengan perjalanannya. "Mas, aku capek, aku mau tidur," ucap Sahila sambil menguap. "Tidurlah, aku akan menjagamu di sini," ujarnya. Setelah Sahila tidur, Revan keluar dari hotel meninggalkan Sahila untuk bertemu dengan bodyguard suruhan sang papa. "Kalian persiapkan, aku akan mengajak istriku ke pantai nanti sore. Aku nggak mau dia sampai mecewa, jangan ada yang kurang, dan lakukan sekarang." "Baik tuan, semua perintahmu akan kami lakukan,"
ucap sang bodyguard dan langsung pergi meninggalkan Revan. Aku tidak tahu apa kesukaanmu, tapi aku akan selalu memberimu sesuatu yang belum pernah kamu rasakan, batinnya. Setelah hari hampir sore, Revan terpaksa membangunkan Sahila yang masih setia dengan mimpinya. Sayang, apa kamu masih benar-benar ngantuk? Ucapnya sambil mengusap-usap pucuk kepala Sahila. Sahila menggeliat dan mulai membuka matanya dengan perlahan. Mas, kenapa? Apa aku terlalu lama tidurnya? Sampai kamu membangunkanku. Revan menggeleng. Aku hanya ingin mengajakmu jalan-jalan ke pantai, tapi kalau kamu nggak mau ya sudah. Siapa bilang aku nggak mau? Aku akan senang, ayo. Sahila langsung menarik tangan kekar Revan. Sahila merasa tertegun melihat air laut yang berwarna biru, pantai yang sangat indah, ombak yang menerjang bibir pantai pun kini mengenai kakinya. Awalnya Sahila hanya melihat saja, tapi Sahila terhanyut dengan air, tapi Sahila hanya bisa melirik Revan yang berdiri di sampingnya. Aku tahu kalau kamu ingin main air, bermainlah, aku akan menunggumu di sini, jangan jauh-jauh. Karena sudah mendapat izin, Sahila langsung berlari, dan kini baju Sahila sudah basah. Cukup lama Sahila bermain air sampai bibirnya berwarna biru pun tak dirasa. Kamu terlihat kedinginan, tapi kenapa kamu masih betah? Kita kembali saja ke hotel, aku nggak mau kalau kamu sakit. Sahila hanya menggeleng. Aku masih pingin di sini. Akhirnya Revan memberikan jaketnya dan kini Sahila merasa sedikit hangat. Kamu lihat itu, ucap Revan sambil menunjuk sunset. Wah, apa kita hanya bisa melihatnya di sini? Dulu waktu di kampung aku juga ingin melihatnya, tapi itu harus ke bukit yang sangat jauh, dan sampai sekarang pun tak pernah kesampaian, dan hari ini aku baru bisa melihatnya, dan ternyata di luar dugaanku, bahkan kenyataannya jauh lebih indah dari yang aku bayangkan. Kini keduanya menikmati indahnya sunset sambil duduk di atas air. Keduanya terhanyut dalam indahnya alam itu. Mas, tapi aku kok nggak lihat satu orang pun di sini, apa memang pantai ini nggak pernah dikunjungi orang? Petik satu. Sampai kita pulang nanti, tempat ini hanya untukmu, dan nggak akan ada satu orang pun yang akan berada di sini, ucapnya santai. Oh, Mas, aku kedinginan, kita balik, ajak Sahila merengek. Revan langsung berdiri dan kini mereka berdua meninggalkan pantai dan kembali ke hotel tempat penginapan. Malam ini adalah malam kedua bagi pasangan suami istri ini, angin pun ikut menyaksikan kedua insan yang sedang makan malam di sebuah restoran yang berhadapan langsung dengan laut. Angin laut menerpa menambah kedinginan malam. Apa kamu merasa senang dengan tempat ini? Ucap Revan mencairkan suasana, karena Sahila hanya diam. Himim, baru kali ini aku merasakan tempat yang begitu indah, rasanya ini seperti mimpi, aku tak pernah membayangkan kalau aku akan ke tempat seperti ini, aku hanya sering lihat di TV saja, ucap Sahila masih dengan menyantap makanannya. Tapi sekarang itu bukan mimpi, aku akan selalu mengajakmu mengunjungi tempat-tempat yang indah. Tidak perlu, ini sudah cukup, Mas berapa hari kita di sini, ucapnya. Sayang, kita baru di sini sehari, dan kita akan di sini seminggu, itu pun kalau aku sudah puas, kalau belum mungkin aku akan mengundur waktu pulang kita. Puas, maksud Mas apa? Aku jadi nggak paham. Apa kamu sudah kenyang? Sahila mengangguk dan sedikit bingung, karena Revan langsung memegang erat tangannya dan mengajaknya kembali ke hotel. Sesampainya di kamar, Revan langsung memeluk Sahila dengan begitu erat. Sahila yang merasakan akan ada sesuatu pun langsung bertanya.